Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan, ini loh hari pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Hari pertama di neraka guys, bareng temen lama gua nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue. Bandung tiris, euy. Saha nu rek ngiluan mandi di dieu, hayulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu di dalam limpahan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan, yang mana video ini sangat viral di berbagai platform, diantaranya TikTok, kemudian juga Snack Video, kemudian Facebook juga. Walaupun ini adalah hasil dari teknologi AI, sudah jelas di sini adanya unsur-unsur merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, menganggap enteng azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apa yang telah Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya Allah kamu berolok-olok, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai senda gurauan, sebagai candaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Tidak usah kamu minta maaf, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Inilah beratnya ancaman dan hukuman bagi mereka yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok Allah, mengolok ayat-ayatnya, surga dan neraka, mengolok-olok nabinya, mengolok-olok malaikatnya. Ini semuanya bagian dari mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti apa yang telah kita saksikan tadi, di sana mereka mengatakan hari pertama di dalam neraka, ternyata neraka itu tidak mengerikan. Ternyata neraka itu tidak menyeramkan. Mereka tertawa di situ, seolah-olah mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencemooh azab Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudaraku, kalau dikatakan sehari di akhirat itu jangan kalian samakan dengan kehidupan kita di dunia. Karena dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sama 1000 tahun di alam kita manusia ini. Andaikan di alam kita sekarang ini tahun 2025, maka sesungguhnya itu baru 2 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu kelak di hari kiamat itu sama seperti 1000 tahun bilangan di alam kalian. Jadi 1000 tahun itu sama di sisi Allah baru 1 hari. Kalau sekarang ini tahun 2025 berarti baru 2 hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam kitab Mawahiz Usfuriyah, ketika malaikat Jibril menceritakan kondisi neraka kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Rasulullah itu menangis terseduh-seduh. Ya, kalau sekarang kita bawakan kepada video yang kita tonton tadi, justru mereka tertawa. Sangat terbalik sekali dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu menangis, ya, menangis ketika mendengarkan kabar neraka. Dan bahkan di dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW, la yamurru bi ahadi rahmati illa sa'ala wala bi ayati azabin illa stajara. Ketika Rasulullah membaca berlalu kepada sebuah ayat yang berbicara tentang rahmat, maka Rasulullah memohon kepada Allah supaya rahmat itu diperoleh oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah berlalu kepada sebuah ayat yang dibaca mengenai azab,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah potret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita malah ketawa. Di dalam video itu justru ketawa, seolah-olah itu menentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya, wahai saudaraku, azab di akhirat itu, azab di dalam neraka jahanam itu sangat-sangat mengerikan sekali. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka itu hangus terbakar, badalnahum juludan ghairaha, sungguh akan kami ganti kulit yang hangus tadi itu dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab, kata Allah. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Beginilah berat dan azabnya kelak bagi orang-orang ingkar, bagi orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Jadi azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mengerikan sekali. Setiap kulit kita hangus terbakar, Allah ganti dengan kulit yang lain, supaya kita senantiasa merasakan azab. Dan di dalam neraka khalidina fiha, orang-orang kafir itu kekal di dalamnya. Hanya ada dua besok permintaan orang-orang kafir ketika mereka sudah sampai di dalam neraka. Yakni yang pertama adalah seperti yang digambarkan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah melihat azab Engkau, sungguh kami telah mendengar azab Engkau. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Balikkan kami lagi ke dunia, kata mereka, sungguh kami akan beramal soleh, dan sungguh kami termasuk orang-orang yakin. Ini yang pertama. Inilah penyesalan orang-orang yang telah masuk neraka kelak. Mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh, namun itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua, seperti di dalam surat An-Naba ayat 40, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu mereka berkata di hadapan Allah, ya Allah, alangkah lebih baiknya dulu ini kami dijadikan tanah saja. Artinya mereka meminta kepada Allah, kenapa ya Allah tidak Engkau jadikan kami ini seperti tanah saja, supaya kami tidak merasakan azab. Dua, inilah permintaan kelak bagi orang-orang kafir, bagi mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mereka ingin dikembalikan ke dunia supaya beramal soleh, atau yang kedua, mereka meminta kepada Allah, alangkah lebih baiknya kita menjadi tanah saja, supaya tidak diazab, supaya tidak dihisab. Begitulah beratnya azab kelak yang mereka terima bagi orang-orang kafir. Kedua di neraka, breakfast bareng tetangga baru. Ini sih, sarapan paling panas sepanjang hidup. Cheers dari neraka! Takya! Andai aku membawa minuman dari warung Mbak Depi, pasti neraka ini tidak akan terasa panas. Jualan es ke sini dong Mbak Depi. Bismillah, mie level neraka. Mama gak takut. Ya Allah. Kemudian di dalam video yang kedua ini pun sama. Seolah-olah mereka bisa sarapan enak di neraka, bisa meminum es di neraka. Sesungguhnya makanan dan minuman orang-orang dan penduduk neraka itu sangat mengerikan sekali. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6, laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak akan memperoleh di dalam neraka itu suatu makanan apapun, illa min dari', kecuali adalah pohon kayu yang berduri. Itulah kelak makanan mereka. Nah, bagaimanakah bentuk makanan berduri ini? Kemudian Allah jelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 dan berikutnya. Inna syajarataz zakkum, sesungguhnya pohon zakum itu adalah ta'amul athim, makanan bagi mereka yang banyak dosa, makanan bagi mereka orang-orang kafir. Ya, ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Ya, yang mana ketika mereka makan itu, ya ibaratkan kotoran minyak yang masuk ke dalam perut mereka dalam kondisi mendidih. Kal muhli yaghli fil butun, ka ghalil hamim, dan mana makanan itu seperti air yang mendidih di dalam perut mereka. Beginilah beratnya makanan yang berada di dalam neraka. Yakni apa? Makanan dari
pohon zakum. Yang mana pohon zakum itu sendiri adalah pohonnya yang berduri. Itulah kelak makanan dari penduduk neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apapulakah minuman dari penduduk neraka itu? Sudah Allah jelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 16 dan 17 kalau nggak salah ya. Di sana Allah mengatakan min wara'i jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapan mereka itu kami bentangkan neraka jahanam dan kemudian mereka itu meminum dari nanah, air nanah ya. Yatajarra'u wa la yakadu yusigu wa yatil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min wara'i adzabun ghalidh. Ketika mereka mencoba menelan air nanah itu, kata Allah, tetapi mereka kesulitan untuk menelannya. Kemudian datanglah kematian dari segala arah, dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak mati-mati, kata Allah. Dan bahkan ada azab yang jauh lebih berat lagi menanti di hadapan mereka. Beginilah gambaran azab, makanan dan minuman bagi penduduk neraka. Makanan yang mereka makan di dalam neraka itu adalah dari pohon zakum. Yang mana pohon zakum itu adalah pohon yang berduri. Kemudian minuman mereka itu adalah perasan air, air nanah yang mereka minum. Dan setiap mereka minum, mereka tercekik dan mereka akan merasakan seperti kematian. Namun mereka tidak mati-mati. Inilah ganjaran makanan dan minuman bagi penduduk neraka yang Allah sediakan. Jadi jangan merasa makan enak, sarapan enak di dalam neraka itu tidak akan pernah ada dan itu tidak akan pernah kita jumpai. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين